warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sari Rahayu dari Fakultas FEBI Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Jadi kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Mikro Islam tentang permintaan dan penawaran. Yang pertama, permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Kurva permintaan adalah representasi grafis dari hukum permintaan. Kurva ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah yang diminta. Determinan non-harga, faktor-faktor selain harga yang dapat memenuhi permintaan seperti jumlah pembeli. Jika banyak orang menginginkan suatu barang, permintaan akan meningkat. Selera dan preferensi. Jika tren mode berubah dan suatu barang menjadi lebih populer, permintaan akan meningkat. Jika pendapatan orang meningkat, mereka mungkin mampu membeli lebih banyak barang, sehingga permintaan meningkat. Ekspektasi. Jika orang mengharapkan harga suatu barang akan naik di masa depan, mereka mungkin akan membeli lebih banyak sekarang, sehingga permintaan meningkat. Harga barang terkait. Jika harga barang pengganti meningkat, orang mungkin akan beralih ke barang yang lebih murah, sehingga permintaan barang yang lebih murah meningkat. Yang kedua, penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual. Kurva penawaran adalah representasi grafis dari hukum penawaran. Kurva ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Determinan non-harga, faktor-faktor selain harga yang dapat mempengaruhi penawaran, seperti jumlah penjualan. Jika lebih banyak produsen suatu barang menawarkan, akan meningkat. Teknologi. Jika teknologi baru memungkinkan produksi suatu barang yang lebih efisien, menawarkan akan meningkatkan harga. Sumber daya. Jika harga bahan baku untuk membuat suatu barang meningkat, penawaran akan menurun. Pajak dan subsidi. Pajak akan meningkat biaya produksi, sehingga penawaran akan menurun. Subsidi akan mengurangi biaya produksi, sehingga penawaran akan meningkat. Ekspektasi. Jika produsen mengharapkan harga suatu barang akan naik di masa depan, mereka mungkin akan menahan penawaran sekarang, sehingga penawaran menurun. Harga barang lain. Jika harga barang lain dapat diproduksi, perusahaan meningkat. Produsen mungkin akan beralih ke produksi barang tersebut, sehingga penawaran barang yang lain menurun. Yang ketiga, keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Pada titik keseimbangan, harga dan jumlah barang yang diperdagangkan stabil. Fungsi sistem harga. Sistem harga berfungsi sebagai mekanisme untuk mendistribusikan barang dan jasa yang langka. Harga bertindak sebagai sinyal kepada pembeli dan penjual, mengarahkan mereka untuk menyesuaikan perilaku mereka untuk mencapai keseimbangan pasar. Yang keempat, analisis pasar menawarkan dan permintaan. Surplus terjadi ketika jumlah yang ditawarkan lebih besar daripada jumlah yang diminta. Ini biasanya terjadi ketika harga terlalu tinggi. Kekurangan terjadi ketika jumlah yang diminta lebih besar daripada jumlah yang ditawarkan.
Ini biasanya terjadi ketika harga terlalu rendah. Keseimbangan pasar terjadi ketika yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Pada titik keseimbangan, harga dan jumlah barang yang diperdagangkan stabil. Fungsi Sistem harga berfungsi sebagai mekanisme untuk mendistribusikan barang dan jasa yang langka. Harga bertindak sebagai sinyal kepada pembeli dan penjual, mengarahkan mereka untuk menyesuaikan perilaku mereka dan mencapai keseimbangan pasar. Semoga penjelasan ini membantu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.